Ohaya minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Guys, tentu kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul bahwa saat ini dunia One Piece sudah memasuki era baru setelah kekalahan dua Yonko di pertempuran Onigashima. Ya, lengsernya Yonko, Kaido, dan Big Mom secara tidak langsung telah menciptakan era baru. Dan hal ini pun ditegaskan oleh sang kaisar lautan Akagami no Sense di chapter 1055. Nah, menariknya, disadari atau tidak, sebenarnya hal ini pernah disinggung oleh mantan Admiral Aokiji Kuzan loh guys. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 699, ketika Kuzan sempat memperingatkan kepada Smoker bahwa roda pemerintahan akan berputar di luar kendali. Jelas hal ini menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi pemerintah dunia dan juga kepemimpinan Sakazuki Akainu sebagai seorang Fleet Admiral baru. Dan kemungkinan besar juga setelah konflik yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf berakhir, pemerintah dunia bukan lagi menjadi satu-satunya organisasi yang memegang penuh kekuasaan di dunia One Piece. Artinya akan ada lagi titik di mana tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk mengendalikan dunia One Piece secara keseluruhan. Dan di saat yang sama pula, masing-masing pihak yang ada di dunia One Piece akan saling bekerja sama sekaligus saling mengkhianati satu sama lain. Tujuannya masing-masing. Yap, memang seperti yang diperlihatkan di chapter 1157 kemarin. Saat pemerintah dunia memerintahkan Raja Harald untuk menghabisi Rox di Sebek yang merupakan sahabatnya sendiri demi menjadikan negeri Elbaf menjadi bagian dari pemerintah dunia. Seolah hal ini pun membuktikan bahwa pengkhianatan bisa dilakukan oleh siapapun demi sebuah kepentingan. Nah, menariknya guys, di era saat ini, memang pemerintah dunia bisa dibilang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Bahkan pemberontakan dan kudeta yang terjadi di kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia pun semakin marak. Jelas hal ini pun sangat merugikan sekali bagi pemerintah dunia yang notabene mendapatkan keuntungan dari kerajaan-kerajaan tersebut karena mendapatkan pajak atau emas surga. Di sisi lain, ulah dari organisasi Revolutionary Army yang telah membuat para Tenryubito kelaparan pun semakin membuat pemerintah dunia dibuat kesal. Bahkan hal ini sampai membuat Im Sama turun tangan langsung mengatasi masalah tersebut. Yap, hal ini dibuktikan ketika kita melihat bagaimana Im Sama yang meminta kepada Sommer dan Killingham untuk segera menyelesaikan misi mereka di Pulau Elbaf. Menurut Im Sama sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main karena saat ini Tanah Suci Marijoa telah menjadi lautan api. Ya, meskipun Oda Sensei belum mengkonfirmasi resmi siapakah dalang di balik penyerangan yang saat ini terjadi di Tanah Suci Marijoa, namun Mimin Lily yakin sih ini semua adalah ulah dari organisasi Revolutionary Army. Tentunya nakama semua sudah tahu kan tentang organisasi Revolutionary Army. Yap, mereka adalah organisasi rahasia dan pergerakannya pun sangat terorganisir dan misterius. Mereka juga sangat ahli dalam menyamar dan menyusup, seperti halnya yang dilakukan oleh Sabo dan para komandan Revolutionary Army yang lain. Bahkan saking hebatnya, mereka berhasil menyelamatkan dan membawa Kuma melarikan diri.
Sehingga jika benar pihak organisasi Revolutionary Army adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kebakaran tersebut, maka sudah dapat dipastikan jika pihak organisasi Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka juga pastinya sudah benar-benar siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi setelah mendeklarasikan perang dan membuat kekacauan di Tanah Suci Marijोis. Termasuk menghadapi petinggi pemerintah dunia, agen terbaik pemerintah dunia, dan petinggi angkatan laut. Selain itu guys, pergerakan dari para bajak laut yang ingin mendapatkan harta karun One Piece pun semakin membuat pemerintah dunia ketar-ketir. Ya, bagaimana tidak guys? Jika ada bajak laut yang berhasil menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece, maka sudah dapat dipastikan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia tentang abad kekosongan atau Void Century akan terungkap ke seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, sampai di sini guys, memang sih apabila kita melihat lagi peta kekuatan yang ada di dunia One Piece saat ini, tidak bisa ditawar lagi bahwa pihak pemerintah dunia adalah pemilik kekuatan terkuat saat ini dengan berbagai suborganisasi yang mereka miliki. Sehingga rasanya akan cukup sulit sih jika hanya satu kelompok organisasi atau bajak laut saja yang terang-terangan melawan pemerintah dunia, apalagi sampai datang ke markas mereka. Itu sebabnya meskipun kita tidak bisa meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi Revolutionary Army, namun rasanya tidak bisa bohong sih guys, kalau Dragon dan organisasi Revolutionary Army akan cukup kesulitan untuk melawan pemerintah dunia tanpa bantuan dari pihak tertentu. Nah, apakah mungkin seperti yang pernah Mimin Lily jelaskan sebelumnya, bahwa kedatangan Levitt untuk mempersiapkan sesuatu di Tanah Suci Marijoa demi kelompok bajak lautnya bisa melakukan pergerakan adalah sebuah kode keras dari Oda Sensei, bahwa kelompok bajak laut Kuroige juga akan membuat masalah di Tanah Suci Marijoa. Ya, bisa saja kan? Karena seperti yang kita tahu juga, kelompok bajak laut Kuroige ini dikenal sangat licik dan cerdas. Setiap pergerakan yang akan mereka lakukan pasti sudah dibuat dengan sangat matang demi menghindari sebuah kerugian yang akan dihadapi oleh mereka. Maka dari itu, jika benar kelompok bajak laut Kuroige ini akan datang ke Tanah Suci Marijoa, maka secara tidak langsung hal ini bisa menjadi bala bantuan bagi organisasi Revolutionary Army karena tujuan mereka sama, yaitu melawan pemerintah dunia. Itu sebabnya dari semua yang udah Mimin Lily jelaskan tentang bagaimana situasi dunia One Piece di era baru saat ini, rasanya mural yang terdapat pada pohon Adam yang menggambarkan kejadian di dunia pertama dan dunia kedua sebenarnya adalah gambaran apa yang akan terjadi di era baru saat ini. Sehingga bisa kita simpulkan, jika kekacauan yang saat ini terjadi di dunia One Piece akan menciptakan sebuah arus gelombang besar yang akan menyeret pihak-pihak tertentu untuk saling menjatuhkan atau bekerja sama demi sebuah tujuan yang sama. Tentu ini akan sangat menarik ya guys, sehingga para Yonko pun akan saling bertemu satu sama lain. Entah nantinya mereka akan saling bekerja sama atau tidak, tetapi yang jelas jika harta karun One Piece telah ditemukan dan kebenaran dunia telah terungkap, maka sudah dapat dipastikan ini akan menjadi akhir bagi Im Sama dan kehancuran pemerintah dunia. Dan momen para Tenryubito dihajar habis-habisan oleh para bajak laut akan menjadi epic ending bagi cerita One Piece. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang era baru di dunia One Piece yang akan segera menentukan bagaimana nasib di dunia One Piece ke depannya. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.